Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Farid dari PMI kelas 1C dengan NIM 1244040080. Nah, langsung saja mungkinnya langsung ke pembahasan. Mungkin ibu adalah sosok inspiratif mungkin bagi diri kita sendiri. Selain Nabi Muhammad juga ibu adalah sosok inspiratif mungkin ya buat diri kita tersendiri. Karena kalaupun tidak ada ibu, kita tidak akan pernah dilahirkan di dunia ini gitu. Maka bersyukurlah gitu atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita melalui ibu kita gitu. Maka janganlah kau pernah sekali-kali untuk menyakiti hati seseorang ibu. Karena kalaupun kita menyakiti hati seorang ibu, doa kita tuh akan terhalang ataupun tidak akan terkabul gitu. Sekalinya kita menyakiti hati seorang ibu, dan ibu ketika mereka berdoa karena mereka disakiti oleh anaknya, maka langsung dikabul gitu. Maka ketika orang tua, kalaupun misalkan contohnya kita izin keluar untuk bermain, maka terus izin ke orang tua tidak mengizinkan kita untuk bermain gitu, maka patuhi peraturannya gitu, patuhi segala ucapannya gitu. Karena kalaupun kita tidak mengetahui, kalaupun kita tidak mematuhi peraturan orang tua, maka ya ada akan akibatnya gitu. Nah, dimana kita juga harus ada timbal balik terhadap orang tua gitu. Waktu dan perhatiannya kita juga yang telah ibu berikan kepada kita, kita juga harus bisa membalikkan keadaan itu tersebut gitu. Karena dengan seiringnya waktu, seiringnya zaman, orang tua kita itu akan semakin bertambah usia. Nah, dikarenakan semakin bertambah usia itu, kita harus bisa eh, memenuhi segala kebutuhan orang tua kita gitu. Yang dulunya kita sebagai anak kecil, terus orang tua kita ya kalau misalkan di bahasa Sunda jag-jago ringkas lah gitu. Nah, kebalik jadi kita yang jag-jago ringkas, kita yang kuat. Nah, orang tua yang rentan, yang jadi seperti anak kecil, bahkan akan sebaliknya seperti hal yang seperti itu gitu. Nah, orang tua juga akan bangga gitu terhadap anaknya gitu. Nggak selalu memenuhi ekspektasi orang tua itu dengan uang gitu. Malah dengan kita bisa mengaji, bisa memenuhi apa yang harusnya ada, yang tidak dilakukan di zaman sekarang ya, di anak zaman-zaman sekarang. Dengan kita anaknya sebagai kita anaknya tersendiri gitu ya, menjauhi segala larangannya gitu, segala larangan dari syariat agama Islam. Ya, orang tua kita juga akan bangga gitu. Apalagi kalau misalkan ya lulusan pesantren gitu anaknya. Maka itu insya Allah gitu. Ya, kata ustadz saya, insya Allah akan diberikan mahkota gitu kepada orang tua kita gitu. Nah, saya juga mengutip dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana disebutkan di situ ibu lalu ayah gitu. Ya, kalau misalkan kita melihat dan mengkaji hadis tersebut, ya harus didahulukan segala sesuatu itu harus ke ibu dulu gitu, baru ibu baru ayah gitu ya. Ya begitu. Nah, dimana kita juga harus bisa merawat di masa tua ketika orang tua kita udah ya ke jenjang usia yang paling rentan gitu ya. Kita sebagai anak harus bisa merawat gitu. Ada kebanyakan ya dari sekarang gitu ya, dari anak-anak kita, dari anak-anak lah gitu, dari anak-anak sekarang, zaman sekarang gitu ya. Kayak melihat ketika orang tua yang sudah rentan gitu ya, malah mereka tuh membuang atau mereka teh ya itu gitu, ngasihin ke orang tuanya teh ke panti jompo gitu ya. Malahan harus kita sebaliknya gitu kan, dulu kita dirawat sama orang tua. Nah, dengan keadaan orang tua yang sudah tua renta, maka kita harus merawat orang tua gitu ya, harus ada timbal balik lah kepada orang tua tuh gitu ya. Ini ya, doa dan tindakan nyata dan rasa hormat adalah bentuk persembahan terbaik yang dapat kita berikan sepanjang hidup. Sebab ibu adalah sosok yang tak pernah tergantikan gitu. Dan mencintainya adalah salah satu cara untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya, apalagi kalau misalkan saya sendiri pribadi mungkin ya ada kehilangan sosok seorang ibu, itu akan hancurlah setengah dunia ini tuh kalau misalkan menurut saya gitu ya, akan kehilangan rasa semangat saya untuk bisa memenuhi kehidupan di dunia ini gitu. Karena setengah semangat hidup untuk di dunia ini
ini adalah orang tua, apalagi ibu gitu ya. Mungkin cukup sekian mungkin dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.